Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas Farmasi A akan membahas tentang sel hewan. Mari kita sama-sama belajar biologi. Salam biologi. Perkenalkan, nama saya Nesya Kasih. Ini NIM saya dan saya berasal dari kelas Farmasi A. Salam biologi. Saya Sa'diah Trianti, NIM dari Farmasi A. Salam biologi. Perkenalkan, nama saya Nadia Kusumawardani dari kelas Farmasi A. Salam biologi. Salam biologi. Nama saya Rafli Riza Alfaris dari kelas Farmasi A dengan NIM 2071022355. Halo teman-teman, salam biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel hewan dan juga fungsinya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur sel hewan. Apa itu sel? Sel adalah kumpulan materi yang sederhana dari makhluk hidup. Dengan demikian, sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang terdapat pada hewan. Dalam hal ini, sel hewan termasuk ke dalam jenis sel manusia. Berdasarkan strukturnya, sel hewan mempunyai beberapa perbedaan dasar dari struktur sel tumbuhan, yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel, yang kedua, kloroplas, serta bentuk fokula yang lebih. Sel hewan adalah suatu bagian organel tipis yang memiliki selaput dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Sel ini memiliki keunggulan yaitu dalam membuat duplikat secara mandiri dengan cara membelah sel, dan di dalam sel tersebut terdapat senyawa yang sangat penting dalam proses pembelahan dan fotosintesis. Selanjutnya yaitu senyawa lipid. Senyawa ini berguna sebagai cadangan makanan seperti lemak dan juga minyak. Selain itu juga ada protein yang berperan sebagai proses metabolisme tubuh hewan maupun dengan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu asam nukleat. Senyawa ini sangat penting dalam proses sintesis protein. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi struktur sel hewan. Pada salah satu sel hewan dan juga sel tumbuhan adalah sama, baik dari struktur, enzim maupun bahan genetiknya, dan memiliki tipe yang beragam. Sel hewan dan fungsinya yaitu yang pertama yaitu sel membran. Sel membran adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein atau lipoprotein, kolesterol, dan lemak atau lipid. Pada bagian ini adalah bagian yang sangat penting dalam pembinaan dan nutrisi yang berada di dalam maupun di luar sel. Sel membran memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai keluar masuk nutrisi dan mineral. Yang kedua, sebagai pembungkus atau pelindung sel. Ketiga, menerima rangsangan dari luar. Dan yang keempat, sebagai berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Struktur yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Organel ini memiliki dua proses fase, yaitu fase gel atau cair dan fase sol, yaitu padat. Cairan ini terdapat di dalam nukleus yang disebut dengan istilah nukleoplasma. Namun, sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak cair dan juga tidak padat, sehingga dapat berubah tergantung dengan konsentrasi airnya. Pada kenyataannya, jika konsentrasi udara rendah, maka terjadi padat. Sedangkan jika udara dengan konsentrasi tinggi, maka gel akan berubah menjadi encer yang disebut dengan sol. Organel ini atau organel sitoplasma ini berfungsi sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi struktur hewan. Yang pertama yaitu sel membran. Membran sel adalah pembungkus pada bagian luar yang tersusun dari protein, lipoprotein, kolesterol, dan lemak lipid. Adapun fungsinya antara lain: 1. Bertugas keluar masuk nutrisi dan mineral. 2. Sebagai pembungkus atau pelindung sel. 3. Menerima rangsangan dari luar. Yang pada bagian 2 yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Adapun fungsinya sebagai sumber bahan kimia tempat berlangsungnya metabolisme sel. Dan yang ketiga yaitu retikulum endoplasma. Ini ada terbagi dua, ada RE halus dan RE kasar. Organel retikulum endoplasma adalah sebagai sintesis protein, sebagai tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. Membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan fosfolis, steroid, dan glikopid. Yang keempat itu mitokondria yang bentuknya seperti sosis, sendal yang kayak sosis gitu. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada dan berguna sebagai mesin sebagai mesin di dalam sel.
Adapun fungsinya adalah penghasil energi dalam membentuk ATP. Kemudian itu mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel yang terbentuk dari protein, aktin, dan musin. Organel ini memiliki kemiripan dengan mikrotubulus organel, tetapi ada yang berbeda pada tekstur dan ukurannya. Mikrofilamen memiliki tekstur yang lembut dan mempunyai ukuran diameter lebih kecil. Fungsi organel ini yaitu berperan sebagai pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah transfer makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Jenis-jenis endositosis yaitu sebagai berikut: fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai reseptor. Sedangkan eksositosis adalah proses di mana sel mengusir molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Jenis-jenis eksositosis. Yang pertama, eksositosis konstitutif, eksositosis yang diregulasi, dan eksositosis di dalam sel yang melibatkan organel lisosom. Sekian, dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang peroksisom atau badan mikro, ribosom, sentriol, dan mikrotubulus. Peroksisom atau badan mikro adalah organel yang berdiri atau kecil berisi enzim katalase yang berfungsi untuk menguraikan peroksida H2O2 atau metabolisme bersifat oksigen yang dapat mengubah udara dan oksigen yang berbahaya pada sel. Organel peroksisom ini banyak ditemukan di sel hati dan ginjal. Organel ini memiliki fungsi perubahan lemak menjadi karbohidrat, menguraikan peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik. Selanjutnya, ribosom adalah sel organ yang memiliki tekstur padat dan dengan ukuran diameter 20 mm. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom, rRNA, dan 35% protein ribosom, ribonukleoprotein atau RNP. Ribosom bekerja sebagai menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino pada saat proses translasi. Di dalam sel ribosom terdapat yang berada pada retikulum endoplasma kasar atau REK atau membran inti sel. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Materi selanjutnya, sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung. Organel dapat ditemukan pada sel eukariota. Organel ini juga dapat mengambil peran dalam pembelahan sel dan dalam pesanan silia dan flagella. Selain itu, pasangan sentriol mampu membentuk struktur gabungan yang disebut dengan istilah sentrosom. Sentriol berperan sebagai membentuk silia dan flagella sebagai proses pembelahan sel membentuk benang spindel. Materi berikutnya adalah mikrotubulus, terdiri atas molekul-molekul berbentuk bulat, protein yang disebut tubulin, sehingga dalam posisi tidak sadar, organel ini mampu bergabung untuk membentuk silindris yang berongga tertentu. Selain itu, mikrotubulus juga memiliki sifat kaku yang tidak dapat berubah-ubah dalam bentuknya. Organel ini memiliki fungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, berperan sebagai dalam pesanan flagella, silia, sentriol. Sekian materi dari saya. Berikut akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Yang ke-11, badan Golgi. Badan Golgi atau asparatus Golgi adalah organel yang tidak mendukung fungsi ekresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini mempunyai fungsi untuk memproses protein, membentuk lisosom, untuk membentuk membran plasma, dan membentuk vesikula atau kantung untuk ekresi. Yang ke-12, nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas. Proses ini mulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang membentuk DNA linier panjang yang membentuk kromosom. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut ini. Yang pertama, tempat terjadinya replikasi. Yang kedua, menyimpan informasi genetik. Yang ketiga, untuk menjaga integritas gen-gen. Yang keempat, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Yang terakhir, yang kelima, mengontrol aktivitas dengan ekspresi gen. Yang ke-13, nukleolus.
Nukleolus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam pemesanan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Organel ini mempunyai fungsi sebagai tanggung jawab dalam pemesanan protein. Yang ke-14, nukleoplasma. Nukleoplasma adalah organel yang memiliki tekstur padat yang berada di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung serat kromatin yang padat dan membentuk kromosom. Selain itu, organel ini memperbaiki untuk membawa informasi genetika. Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu membran inti dan perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Saya akan menjelaskan apa sih itu membran inti atau inti membran. Membran inti adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus total organel. Selain itu, organel ini sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah inti. Organel ini bersifat tidak permeable sehingga sebagian besar molekul yang membuat nukleus membutuhkan pori inti. Dengan begitu, membran nukleus mampu melindungi membran. Dan juga membran inti ini memiliki fungsi yaitu melindungi inti sel dan sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Teman-teman dapat melihat letak dari membran inti, yaitu di sini berwarna merah dan terletak paling tengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, teman-teman, sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, tetapi sebaliknya sel tumbuhan memiliki dinding sel. Dan sel hewan memiliki vakuola berukuran kecil, tetapi sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar. Selanjutnya, sel hewan tidak memiliki plastida, tetapi sel tumbuhan memiliki plastida seperti kloroflas, kromoflas, legoflas. Lalu sel hewan memiliki sentriol, tetapi sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Nah, teman-teman dapat melihat gambar di bawah ini, yaitu gambar dari sel hewan dan ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Nah, dapat kita simpulkan, struktur dasar sel hewan maupun sel tumbuhan adalah sama. Namun, dalam perkembangannya, kedua jenis sel tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungannya, sehingga timbul berbagai macam perbedaan. Salah satunya adalah peran ekologis. Tumbuhan adalah pembuat makanan, tetapi hewan berperan sebagai pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. Nah, di sini saran kami dari kelompok 5 yaitu sebagai mahasiswa yang berilmu, sudah sepatutnya kita untuk mengetahui struktur dan fungsi organel sel pada makhluk hidup dan perbedaan antara sel hewan maupun sel tumbuhan. Dan kepada para penonton untuk dapat mencari referensi baik dari buku atau jurnal-jurnal lain dalam menambah wawasan dan berilmu pengetahuan biologi, karena ilmu adalah harta paling berharga. Terima kasih sudah menyaksikan.